Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya seseorang bisa dianiaya habis-habisan tapi kok nggak hancur? Nah, hari ini kita bakal bahas paradoks yang luar biasa ini. Dianiaya tapi nggak pernah ditinggalkan. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung mulai dengan ayat yang jujur aja agak mengejutkan. Ayat ini ditulis bukan dari tempat yang enak loh, tapi dari balik sel penjara yang dingin. Dan pesannya, bersukacitalah. Nggak cuma sekali, tapi diulang lagi. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Ini bukan sekedar saran basa-basi ya, ini sebuah deklarasi yang seolah-olah menantang keadaan. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, itu yang mau kita bedah bareng-bareng. Nah, jadi disinilah letak paradoksnya kan? Di satu sisi ada penganiayaan, rasa sakit, ketidakadilan, penderitaan. Tapi di sisi lain ada perintah buat bersukacita. Kalau dipikir-pikir pakai logika biasa, dua hal ini kan nggak mungkin nyambung. Tapi ternyata keduanya bisa banget ada bersamaan. Dengan cara yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Ini bukan cuma pertanyaan filosofis yang ngawang-ngawang loh. Buat banyak orang, dari dulu sampai sekarang, ini tuh kenyataan hidup mereka. Gimana coba bisa nemuin harapan, apalagi sukacita, pas rasanya dunia lagi runtuh? Untuk menjawab itu, yuk kita lihat sebuah kisah nyata dari zaman modern. Kisah kita ini dimulai di sebuah tempat yang kayaknya paling nggak mungkin buat nemuin sukacita, di dalam penjara. Coba deh bayangin sejenak. Ada seorang pendeta yang dipenjara hampir 2 tahun. Dan parahnya lagi, atas tuduhan palsu. Reputasinya hancur, kebebasannya hilang, dikurung begitu saja. Kalau kita di posisi itu wajar banget kan kalau kita bingung, marah, atau bahkan putus asa. Tapi yang terjadi selanjutnya justru di luar nalar. Nah, disinilah semuanya berubah. Ini adalah sebuah pilihan sadar yang jadi titik baliknya. Daripada melihat dirinya sebagai korban, dia secara radikal mengubah cara pandangnya. Dia memilih untuk melihat penjara itu bukan sebagai hukuman, tapi sebagai ladang misi yang baru. Penjara bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari sebuah panggilan yang gak terduga. Dan ini bukan cuma soal positive thinking aja ya, dia benar-benar bertindak. Dia mulai berkhotbah ke sesama narapidana, membagikan buku-buku, bahkan sampai membaptis orang-orang percaya baru dan mengadakan perjamuan kudus di sana. Dia mengubah sel penjaranya jadi pusat harapan. Dia nggak cuma sekedar bertahan hidup, tapi dia justru berkembang di sana. Dan ini kesaksiannya langsung dari dia sendiri. Dia bilang, memang sulit, tetapi ada juga sukacita, khususnya ketika Anda melihat doa-doa dijawab dan hidup diubahkan. Jadi dia nggak menyangkal kalau itu sulit ya, tapi dia menemukan sukacita yang lebih dalam, sukacita yang bukan datang dari kenyamanan, tapi dari sebuah tujuan dan dari melihat hidup orang lain berubah. Kisah pendeta tadi memang luar biasa ya, tapi ternyata ide untuk menemukan tujuan di dalam penjara itu bukan hal yang baru loh. Ini punya akar sejarah yang dalam banget. Coba kita mundur jauh, hampir 2000 tahun lalu, ke seorang tokoh sentral dalam kekristenan, yaitu Rasul Paulus. Dan coba tebak, di mana dia menulis beberapa suratnya yang paling penuh harapan dan sukacita. Yep, bukan dari tempat yang nyaman, tapi sama seperti pendeta tadi, dari balik jeruji besi. Lihat deh, rentetan kejadian yang menimpa Paulus dan Silas ini. Pertama, mereka dituduh secara nggak adil. Terus mereka dipenjara, bahkan kakinya sampai dipasung. Dan semua ini terjadi di tengah malam, di saat paling gelap. Nah, di titik terendah mereka, di tengah kegelapan total, kira-kira apa yang mereka lakukan? Mengeluh? Putus asa? Ternyata enggak. Mereka justru mulai berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Dan yang menarik, tindakan mereka ini nggak terjadi di ruang hampa. Ada orang lain di sekitar mereka. Para tahanan lain di penjara itu mendengarkan pujian mereka. Iman mereka yang radikal di tengah keputusasaan itu jadi sebuah kesaksian yang sangat kuat bagi semua orang yang ada di sana. Oke, jadi kita sudah lihat dua kisah ya, satu modern, satu lagi dari zaman dulu tapi polanya sama persis. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Apa rahasianya? Jadi, apa sih benang merahnya? Apa yang menghubungkan seorang pendeta di abad 21 dengan seorang rasul dari abad pertama? Mereka terpisah ribuan tahun, tapi disatukan oleh pengalaman yang sama. Apa rahasia mereka yang membuat mereka bisa menemukan sukacita di tempat yang paling gak masuk akal? Nah, ini dia kuncinya. Mereka berdua sama-sama percaya pada satu hal, adanya tujuan yang lebih besar. Mereka paham kalau penderitaan mereka itu bukan sesuatu yang acak atau sia-sia. Mereka percaya bahkan di momen paling gelap sekalipun, ada sebuah rencana ilahi yang lebih besar yang sedang berjalan, sesuatu yang melampaui keadaan mereka saat itu.
Kisah-kisah tadi kan inspiratif banget ya. Tapi sekarang pertanyaannya buat kita, gimana caranya kita menerapkan prinsip yang super kuat ini dalam hidup kita masing-masing? Karena ya, cepat atau lambat, kita semua pasti akan menghadapi cobaan kita sendiri, badai kita sendiri. Dan poin pentingnya adalah ini, kisah-kisah tadi itu bukan cuma sekedar cerita sejarah. Anggap saja ini semacam peta jalan. Mereka menawarkan sebuah kerangka berpikir buat kita saat kita berhadapan dengan kesulitan kita sendiri, entah itu masalah besar ataupun kecil. Jadi, gimana kerangkanya? Coba kita pecah jadi 3 langkah praktis. Langkah pertama, bingkai ulang keadaan Anda. Daripada nanya kenapa ini terjadi sama saya, coba deh tanya, kira-kira ada peluang apa ya di dalam rintangan ini? Langkah kedua, pilih respons Anda. Ingat, kita mungkin nggak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa mengontrol cara kita meresponsnya. Bertindaklah dengan sengaja, jangan cuma reaktif terhadap rasa sakit. Dan yang ketiga, cari tujuan yang lebih besar. Coba temukan makna yang lebih dalam dari cobaan yang sedang Anda hadapi. Dan pertanyaan inilah yang ingin saya tinggalkan untuk kita renungkan bersama. Saat nanti Anda menghadapi tantangan berikutnya, entah itu cuma frustrasi kecil atau krisis yang besar, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Di dalam pencobaan saya ini, di mana saya bisa menemukan tujuan yang lebih besar? Karena jawaban atas pertanyaan itu bisa jadi akan mengubah segalanya untuk Anda.